adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak percaya adik-adik merasakan kebaikan Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita angkat pujian. Tanganku kerja buat Tuhan. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri semua. Kita akan bergerak, bernyanyi. Tanganku kerja buat Tuhan. Dengan gerakan yang lambat. Yo. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi ya Allah, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Bapa, pada pagi hari ini kami akan bersekolah minggu. Engkau berkati sekolah minggu kami agar apa yang kami terima di dalam sekolah minggu ini bisa menjadi berkat dan pertumbuhan iman bagi setiap kami. Engkau berkati juga kakak guru yang akan mengajar agar mereka bisa mengajar dengan baik dan apa kata-kata yang keluar dari mulutnya bisa menjadi berkat bagi setiap kami. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku. Mari adik-adik kita angkat satu pujian, ku ingin berperangai. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemang. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Contoh kasihnya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemang. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati kami semua, memberkati adik-adik kami agar mereka bisa dapat paham dan mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Kakak guru yang penuh dengan kekurangan, Tuhan juga bekerja atasnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang sampai pada kita untuk minggu ini terambil dari kitab Matius 13 ayat 31 sampai 34. Kita akan dibantu teman kita Rosa. Matius 13 ayat 31 sampai 34. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka.
Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Ya adik-adik, dari pembacaan Alkitab yang disampaikan teman kita Rosa, tadi mengatakan bahwa hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi dan ragi. Nah adik-adik, biji sesawi itu kakak punya contoh nih. Ini biji sesawi nih. Ini jumlahnya banyak, tapi dia kecil-kecil sekali. Ya, nah biji sesawi ini adik-adik, kalau tumbuh bisa besar. Ya, di antara sayur-sayuran dia menjadi yang terbesar. Nah, dia juga bisa dipergunakan untuk menambah citra rasa makanan. Nah, biji ini juga mengandung minyak yang bisa digunakan untuk pengobatan. Itu adik-adik ya, biji sesawi ini kalau dia tumbuh juga, burung-burung juga bisa bersarang di batang-batang, di dahan-dahan pohon sesawi ini. Demikian juga dengan ragi. Ragi itu semacam butiran jamur. Nah, itu dicampur dengan air, kemudian dengan tepung, diadon, dan itu dipanggang, akan menghasilkan roti yang lembut, roti yang mengembang. Nah, berarti ragi itu digunakan untuk pengembang dalam roti. Demikian kegunaan biji sesawi dan ragi. Ternyata adik-adik punya pengaruh, punya manfaat yang besar ya. Nah, demikian juga adik-adik. Tuhan ingin adik-adik juga menjadi anak-anak yang berguna. Seperti tema kita minggu ini, anak yang berguna. Tuhan juga mau adik-adik menjadi anak yang berguna dalam kehidupan adik-adik. Nah, berguna dalam hal apa kakak guru? Banyak hal. Dalam banyak hal adik-adik bisa berguna. Contoh, di dalam keluarga. Bagaimana adik-adik menjadi anak yang berguna? Bagaimana adik-adik bisa menyenangkan hati orang tua, papa mamanya ketika mereka capek bekerja, adik-adik bisa menolong mereka. Ya, misalnya di rumah, Kesia bisa bantu mama nyapu, bantu mama nyuci piring, masak. Rosa bantu jaga adiknya, bantu masak. Banyak hal yang bisa adik-adik lakukan di rumah, sehingga adik-adik bisa menjadi anak yang berguna. Ya, anak yang bisa memberikan rasa damai di tengah-tengah keluarga. Nah, di sekolah, sekarang adik-adik masih sekolah secara daring ya, masih belajar dari rumah. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah tugas-tugasnya selesai yang diberikan ibu bapak gurunya? Harus selesai, jangan ditunda. Ketika diberikan tugas, selesaikan, kirim, kasih ke gurunya. Nah, jadi tidak ada si A, tugasnya belum selesai. Enggak, tapi selalu selesai. Ya adik-adik, begitu juga di tengah-tengah gereja. Bagaimana kita bisa ikut bagian? Adik-adik ambil bagian dalam setiap kegiatan-kegiatan KKR. Ikut ibadah, tetap setia, baca Alkitab, dan tugas-tugas yang diberikan oleh kakak guru. Nah, di tengah-tengah masyarakat,
bagaimana adik-adik menjadi anak yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Misalnya contoh yang kecil, ketika adik membuang sampah. Banyak ya, kita kadang-kadang buang sampah sembarangan aja. Itu pun tidak baik. Bisa apa adik akibatnya? Akibatnya banjir, akibatnya besar. Itu hal yang kecil. Misalnya fasilitas umum. Bagaimana adik mempergunakannya? Jangan dirusak. Kalau ada teman-teman yang ngajak adik-adik tawuran, jangan mau. Tidak ada gunanya adik-adik, tidak ada gunanya ya. Adik-adik, anak KKR, Rumbun Tiga Raksa harus menjadi anak yang berguna ya di tengah-tengah masyarakat. Misalnya adik-adik bermain bersama teman, ketika temannya terjatuh, adik jangan ketawain. Tolong, bantu, kasihi ya. Jadi setiap aspek kehidupan adik-adik menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang berkarya, anak yang berkreasi dalam kehidupannya ya. Demikian adik-adik firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik. Mari setelah kita menutup firman Tuhan, kita akan bernyanyi, hidupku dalam tanganmu. Dua Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami nasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini.
Tuhan, ajar kami untuk kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami, menjadi anak yang berguna, baik dalam keluarga kami, dalam sekolah, dalam gereja, dan dalam masyarakat. Sehingga Tuhan, kami selalu menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur, 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 susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, untuk segenap kasih dan penyertaan yang boleh kami rasakan ya Tuhan hingga saat ini. Tuhan yang baik, sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan untuk kami segenap anak KKR 3 Raksa ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati tiap pribadi kami ya Tuhan, untuk pertumbuhan iman kami ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, walaupun saat pandemi ini ya Tuhan, di rumah kami beribadah secara daring ya Tuhan, kiranya Engkau yang tetap menyertai kami ya Tuhan. Engkau yang membimbing kami agar walaupun secara daring ya Tuhan, tapi iman kami tetap bertumbuh, kami dapat tetap setia kepadamu ya Tuhan, dan dapat melayani Engkau dan terus bertumbuh di dalam Roh Kudus ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekolahan anak KKR. Kiranya Engkau yang memberkati tiap persekolahan anak KKR Ungu 3 Raksa ini ya Tuhan, supaya walaupun secara daring ya Tuhan, walaupun kami belajar secara daring, walaupun juga kami tidak dapat bertatap muka, tapi kami percaya Tuhan, walaupun secara daring, Tuhan yang menyertai kami supaya kami juga dapat tetap belajar dengan baik, dapat menyelesaikan persekolahan kami dengan baik, dan dapat mendapatkan nilai yang baik juga ya Tuhan, untuk membanggakan kedua orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati dalam usaha mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkati supaya mereka juga dapat terus semangat dalam usaha mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka. Engkau yang juga memberkati kesehatan mereka ya Tuhan, supaya mereka juga dapat terus sehat dan tidak terhindar dari virus ini ya Tuhan, supaya mereka juga tetap membimbing kami ya Tuhan, dan dapat menjadi terang bagi kami untuk tetap beriman kepadamu. Tuhan, kami juga mendoakan situasi keadaan sekarang, pandemi virus COVID-19 yang melanda dunia dan negeri kami. Tuhan, kami mendoakan bangsa negara kami, pemerintahan kami yang terus berjuang di dalam menangani pandemi virus ini. Segala usaha mereka Tuhan berkati, sehingga kami bisa terlepas dari situasi pandemi virus COVID-19. Kami juga mendoakan semua tim para medis yang terus berjuang di dalam pekerjaan mereka. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Terkhususnya kami berdoa untuk Mama Daniel. Tuhan pelihara kehidupannya, Tuhan menjaganya, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga Mama Daniel tetap kuat dan tangguh di dalam menjalankan tugasnya sebagai tim para medis. Kami menyerahkan semua saudara kami juga Tuhan, yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Tangan Tuhan yang berkuasa memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi, usaha-usaha mereka, agar mereka bisa sembuh dari infeksi virus ini.
Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang menggunakannya agar bisa dipergunakan dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni juga kami Tuhan, jika dalam ibadah kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Si Enggo ngajari kita pertoton Tuhan, ninta dagi ras-ras, oh Bapa kami sini surga, gelado iperbadiamin, rahlah min kini rajandu, selah min pratendu ibas doni enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup baswari senda enda, alami salah kami, bagini alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami baba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kam kap sima ada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sidekah-dekahna. Amin. Bujur oh Tuhanku, bujur oh Tuhanku, terpujilah gelar-Mu, bujur oh Tuhanku. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita pada minggu ini. Adik-adik jangan lupa ya, selalu menjaga kesehatan. Situasi sekarang masih terus kita harus menjaga kesehatan. Sering cuci tangan, kalau keluar rumah pakai masker. Satu lagi adik-adik, tetap setia dalam mengikuti ibadah kita dan pembacaan Alkitabnya. Terima kasih adik-adikku yang ganteng dan cantik. Tuhan memberkati.